Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah, sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Bagimu-lah segala kemuliaan kami naikkan pada pagi hari ini, karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Engkau yang terbesar,
Engkau di tempat yang maha tinggi, yang pada pagi hari ini kami akan puji, kami akan sembah. Bertakhtalah Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami, karena kami percaya ketika kami meninggikan nama-Mu Tuhan, jiwa-jiwa akan datang, jiwa-jiwa akan bertobat, jiwa-jiwa yang lelah akan dihiburkan kembali, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan pembaharuan untuk setiap hati kami pada pagi hari ini. Siaplah kami Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita angkat satu pujian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Kita masih mau memuji besarkan nama Tuhan. Kembali saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Kau
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, atas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Sedang jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan pujian ini kembali. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat.
Benar ya Tuhan, pagi hari ini kami memuji mengagungkan Engkau, Allah yang memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Engkau yang mampu mengatasi setiap masalah, setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali mengingat kasih-Mu, mengingat kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara pada pagi hari ini ya Tuhan lewat hamba-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu sehingga setiap kami boleh dikuatkan, boleh ditegur, boleh diberkati pada pagi hari ini. Bahkan setiap kami dimanapun jemaat Tuhan berada, di rumah masing-masing bersama keluarga, Engkau juga yang melawat, Engkau juga yang melembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami rindu mendengar pesan firman-Mu. Mengampuni juga setiap dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Jemaat Tuhan, kembali dipersilakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Kembali kita bertemu Jemaat Bahtera Perumna 1 Tangerang, masih dalam suasana khotbah online. Karena belum bisa full kita beribadah, jadi masih online. Kita akan juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan kita berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa Sorgawi, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami mendengar, menerima, dan melakukannya Tuhan dengan menyenangkan hati-Mu. Kami terima firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 8, Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, kalau saudara naik ke atas, baca ayatnya yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi ketika Paulus menemukan Yesus, semuanya yang dulu pernah dia kagumi, dia jalani, dia senangi, dia lakukan, dia anggap sampah. Nah, ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi bukan karena maunya Paulus sehingga dia dapat datang kepada Yesus, tetapi oleh keinginan Yesus menangkap dia ketika dia menuju satu tempat untuk membunuh anak-anak Tuhan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita semua ini nanti akan mati, tetapi nanti kita semua akan dibangkitkan. Dan ketika kita dibangkitkan, di sanalah ada pengadilan untuk memperoleh pahala, ada pengadilan untuk dihukum. Jadi bagaimana kita hidup di dalam dunia ini sangat menentukan.
kita ada di sorga menerima pahala atau kita menerima penghukuman kekal. Itu sebabnya Paulus berkata, karena dia menganggap rugi segala sesuatu yang pernah dia capai ketika dia ketemu Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Yesus Kristus itu menjadi bagian nomor 2 dalam hidup kita? Saudara sendiri yang menjawabnya. Kerinduan Paulus yaitu mengenal Kristus bukan cuma sampai pertemuannya ketika dia menuju satu tempat pembunuhan bagi anak-anak Tuhan di Tarsus. Dia ketemu Yesus dan bukan cuma sampai di situ. Dia terus meningkatkan hidupnya untuk lebih mengenal Kristus, untuk lebih bersekutu lagi kepada Kristus, supaya bagian yang dijanjikan Tuhan itu tidak hilang. Sehingga kerinduan terbesar Paulus mengenal Kristus dengan persekutuannya. Tentunya ada tahap-tahap yang kita harus capai dan jalani. Ketika kita mau kenal Kristus lebih dekat, kita harus punya persekutuan yang intim. Nah, inilah kerinduan Paulus, sehingga kita dapat melihat yang pertama, Paulus menginginkan mengenal Kristus secara pribadi, mengetahui cara-cara Tuhan, sifat dan tabiatnya seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Jadi semua yang ditaruh oleh firman Tuhan di dalam Alkitab itu Paulus mau lakukan. Ya, tentunya kita kalau mau pingin kenal seseorang, kita harus cari tahu data dirinya. Nah, Paulus terus mencari tahu, pingin kenal lebih dekat kepada Yesus melalui firman-Nya. Cara-cara apa yang Yesus lakukan, tabiat apa yang ada dalam diri Yesus. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tidak ada keselamatan di dalam nama lain kecuali di dalam Yesus. Dan sekarang Paulus sudah menemukan Yesus. Dan dia ingin dekat dengan Yesus. Dia ingin mengenal lebih dalam dengan Yesus. Bagaimana dengan jemaat Bahtera? Apakah Yesus itu saudara hanya kenal begitu saja? Saudara tidak mau mengakrabkan diri dengan Yesus. Sedangkan Paulus berkata, semuanya yang kumiliki, semuanya yang kuperoleh, semua yang kujalani, kucapai, semua kebanggaanku, kuanggap itu sampah. Tidak ada artinya ketika aku menemukan Yesus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dan 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara harus ingat, dunia ini ada di bawah kuasa jahat, tapi tidak leluasa untuk mengerjakan sesuatu hal tanpa seizin Tuhan. Tapi dia kuasai dunia. Jadi kalau saudara tidak memiliki Kristus, tidak memiliki Yesus, saudara akan dikuasai oleh si jahat, oleh iblis, oleh penguasa dunia ini, yang selalu membawa kejahatan dan memberontak kepada Allah. Tapi kalau saudara milik Kristus, saudara bukan lagi penurut-penurut kejahatan. Nah, ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar. Di dalamnya anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi hari-hari ini saudara itu gak terlalu harus banyak mau pingin tahu hal-hal yang lain kecuali Yesus.
Apa yang Yesus sampaikan di hari-hari ini, apa yang Yesus inginkan kita perbuat hari-hari ini, itu yang penting. Kalau kita mengenal Dia, tentunya kita mengetahui apa yang Dia inginkan hari-hari ini, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tahu memang keadaan-keadaan ini akan membawa kesulitan. Tapi karena kita mengenal Dia, kita tahu bahwa Dia juga akan melindungi, membela kita. Itu sebabnya kita tahu yang benar. Bukan malah sekarang kita jauh dari Tuhan. Akhirnya kita tidak tahu kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Apa saya mau mempertahankan hidup ini dengan berusaha, kerja keras, banting tulang, cari duit, atau saya bergantung dan berharap kepada Tuhan? Itu yang penting, berharap dan bergantung kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan gajimu, bukan dengan uangmu, bukan dengan pekerjaanmu, bukan dengan pangkatmu, bukan dengan segala yang kau lakukan, tetapi harus berharap, bersandar kepada Tuhan. Itulah Paulus katakan, aku ingin mengenal, aku ingin memperoleh Kristus, bukan yang lain. Jemaat Batra, raihlah tujuanmu untuk memperoleh Kristus. Bukan keinginan-keinginan dunia ini, mau kaya, mau banyak duit, mau terhormat. Bukan. Kenalilah Kristus Tuhanmu. Karena Paulus sudah melihat bahwa semua yang dia capai itu adalah sampah, tidak berguna. Ketika dia menerima harta karun yang besar, emas murni, yaitu Yesus Kristus, dan dia ingin mengenal, dia ingin bersekutu, dia ingin ikut cara-caranya, dan melalui kebenaran firman-Nya. Efesus 1 ayat 17. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu mengenal Dia dengan benar. Selalu saya sampaikan, kalau sampai kita tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita, jangan-jangan roh Allah itu sudah tidak ada dalam diri kita. Jangan-jangan firman Tuhan itu sudah tidak melekat dalam diri kita. Sehingga yang ada pikiran-pikiran bukan dari Kristus, tetapi pikiran-pikiran dari dunia ini, pikiran-pikiran yang muncul dari keinginan-keinginan daging kita, bukan lagi pikiran-pikiran yang mau menyenangkan Tuhan. Pengenalan yang sebenarnya meliputi mendengarkan firman. Banyak dengar khotbah, banyak dengar lagu rohani, mengikuti roh. Apa yang roh Allah inginkan dalam hidup kita, itu yang kita lakukan, bukan keinginan kita. Menanggapi semua tindakan dengan iman. Apa yang terjadi harus dengan iman kepada Kristus, serta menyatu dengan segala urusan Tuhan, maksud Tuhan. Kalau saudara tahu maksud Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak akan kesulitan hidup dalam dunia ini. Yang membuat saudara sulit dalam hidup ini, apalagi situasi keadaan ini, karena iman saudara itu tidak kepada Kristus lagi. Jadi saudara bergantung kepada diri saudara, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada situasi. Kita tidak bergantung kepada keadaan dan situasi. Kita bergantung kepada Kristus. Kedua, kita harus berada di dalam Dia. Ayatnya yang ke-9, Paulus berkata, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kita itu ikut Tuhan bukan
sesuai kebenaran kita. Jadi kita itu ikut Tuhan itu sesuai kebenaran Tuhan, sesuai mau Tuhan. Bukan kita ikut Tuhan tapi mau kita. Mau ibadah, mau tidak. Mau melakukan firman, mau tidak. Mau setia, mau tidak. Paulus berkata bahwa dia ingin berada di dalam dia. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan, berarti kita melakukan semua maksud-maksud Tuhan dong. Coba saudara ada di rumah seseorang. Terus saudara tidak melakukan aturan-aturan di rumah itu. Kira-kira gimana? Diusir saudara atau disuruh? Udah nginep lagi terus di sini. Paling 1 hari udah disuruh permisi. Karena saudara tidak ikut aturan rumah. Kita ada di dalam Kristus. Paulus berkata, aku mau ada di dalam Kristus. Yang pertama tadi dia berkata, aku mau mengenal pribadi Kristus, cara-caranya. Sekarang dia berkata, aku mau ada di dalam dia. Nah, bagaimana kita mau ada di dalam kerajaan Allah yang membawa keselamatan kepada kita, sedangkan kita tidak pernah mau mengikuti aturan-aturan Allah? Orang yang diselamatkan tentunya dia harus ikut aturan-aturan kerajaan Allah. Karena kita ini menuju kepada kerajaan Allah. Tapi sekarang kita ada dalam dunia, kita juga sementara melaksanakan apa yang diperintahkan kerajaan Allah, yaitu hidup benar. Filipi pasal 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah itu kan. Itu kalau orang sudah nggak mau dinasehati, saya yakin dia bukan lagi anak Tuhan. Dia bukan lagi milik Kristus. Tapi dia adalah milik dia sendiri. Apalagi kalau hamba Tuhan, gembala yang menasehati firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau kita ini bersama dengan Tuhan, berada dalam Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka di sana ada nasihat-nasihat. Kalau kita sudah jalan salah, ada teguran firman Tuhan. Kalau kita susah, ada penghiburan. Kalau kita mengerjakan pengetahuan yang baik bagi Kristus, ada di sana persekutuan dengan kasih, persekutuan yang mesra. Bukan keluarga berantem terus, bukan keluarga saling mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak enak. Kalau kita ada di dalam Dia, maka kita akan punya kasih mesra sesama saudara seiman. Bukan malah kita tidak jadi berkat bagi anak-anak kita, kita tidak jadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Filemon pasal 1 ayat 6. Filemon pasal 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, itu sebabnya Paulus berkata, aku mau ada di dalam Dia. Supaya apa? Pengetahuan kita itu tidak cetek tentang keinginan Tuhan. Kita ini punya pengetahuan di dalam persekutuan dengan Tuhan bahwa mana salah, mana yang benar. Itu pengetahuan dari Tuhan. Jangan sudah tahu salah, firman Tuhan tidak kehendaki, kita nyosor aja. Kita mau melakukan keinginan kita, bukan lagi Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku mau ada di dalam Dia supaya karakterku itu karakter Kristus yang keluar. Yang ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya. Ayat 10 dari Filipi pasal 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, jadi mengenal kebangkitannya. Apa sih arti kebangkitan Kristus? Roma pasal 6. Roma pasal 6. Coba kita lihat. Roma pasal 6 ayatnya yang pertama. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi mengenal kebangkitannya ya, yaitu mengalami pembaharuan hidup, kelepasan dari dosa. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita ini harus mengerti kenapa Yesus bangkit. Ini juga membawa contoh bagi kita semua bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu menceritakan tentang matinya dosa dalam hidup kita. Dan kita bangkit seperti ketika kita melakukan baptisan air. Mati, dosa-dosa mati. Bangkit menjadi orang yang baru, bukan modelnya yang baru, mukanya yang baru, badannya, karakternya. Paulus mau mengenal kuasa kebangkitannya supaya dosanya itu tidak berkuasa lagi. Kalau kita mengenal kebangkitan Kristus, yaitu sudah menang atas dosa, kita pun harus sadar bahwa kita sudah menang atas dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dosa tidak lagi mengatur hidup kita. Dosa tidak membawa kita lagi kepada pemberontakan kepada Allah. Karena kita mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi kita terus mau dibaharui. Terus menerus. Bukan tambah hari tambah tua, kelakuan tidak berubah. Yang ada kita hidup dalam kehidupan yang berdosa, masih hidup. Hidup yang lama tidak mau mengenal kebangkitan. Berarti saudara mati lagi. Efesus pasal 2. Ayatnya yang pertama. Efesus pasal 2. Semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Harusnya kita sudah dihukum semua. Kamu hidup di dalamnya. Nah, dulu hidup dalam dosa karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini, pikiran saudara dalam dunia ini, semua dunia-dunia itu dosa. Harusnya itu dulu hidup kita, jangan sekarang lagi. Sekarang tidak boleh ada lagi hidup seperti itu. Walaupun kita masih ada dalam dunia. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kalau setiap anak-anak Tuhan yang merasa dia orang Kristen, dia anak Tuhan, tapi masih mengikuti jalan dunia, saudara bukan anak Tuhan. Saudara anak si jahat, setan, penguasa dunia ini. Itu seharusnya sudah mati, kata Paulus.
Makanya dia mau mengenal kebangkitan itu. Kebangkitan Kristus itu membawa semua dosa itu sudah dibinasakan. Artinya tidak boleh ada lagi dosa hidup dalam hidup kita atau menguasai kita. Terus, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Jadi, apa yang Paulus inginkan? Yang pertama yaitu mengenal Yesus secara pribadi. Bukan cuma kenal, tapi caranya, tindakannya, tabiatnya Paulus mau mengenal. Kedua, dia mau berada dalam Kristus, sama, mau sepikiran dengan Kristus. Dia ada di dalam Kristus. Sama seperti Yohanes berkata, di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita harus ada di dalam Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus, yaitu Dia bangkit 3 hari di dalam kubur, Dia mengalahkan maut, dosa. Kita harus mengalahkan dosa. Adapun begitu banyak tabiat-tabiat yang tidak baik dalam hidup kita, kita harus salibkan, kita harus matikan, sehingga hidup kita dibaharui. Bukan Tuhan baharui datang terus tiba-tiba membuat pembaruan, tidak. Tuhan akan menolong kita dengan kuasa pembaruan, yaitu kuasa Roh Kudus. Tapi kita juga harus berusaha untuk memperbaiki hidup ini, supaya kita ini memperoleh keselamatan melalui perjamuan kudus. Roti dan anggur ini kita akan terima. Inilah yang dibuat Yesus melalui kematiannya. Semua dosa manusia sudah ditebus. Tidak ada lagi dosa di antara manusia, karena Yesus sudah menghapus semua dosa manusia. Makanya Dia bangkit, Dia mengalahkan dosa. Tapi kita tidak boleh lagi berbuat dosa, karena dosa belum dihentikan. Dosa ini tidak dapat diampuni. Yang diampuni itu orang yang berbuat dosa, bukan dosanya. Dosa itu sudah ada dalam iblis, sudah ada dalam kejahatan. Dia tidak bisa lagi diampuni, dia nanti akan dihukum. Itu sebabnya kita jangan memiliki dosa lagi. Itu sebabnya kematian Kristus tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup kita, karena kita tahu kuasa kebangkitannya tidak lagi membuat dosa itu berkuasa itu atas hidup kita. Kita terus berusaha untuk menyalibkan, untuk menolak Dia, untuk mengalahkan Dia. Dia masih ada dalam dunia ini, masih mempengaruhi kita. Kita tidak boleh mengikuti Dia lagi, karena Dia akan dihukum. Sebabnya saya tidak mau jemaat Batra juga ikut dihukum, karena mereka kembali kepada kehidupan yang berdosa mereka. Masih ada gen-gen dosa dalam hidup kita, tapi kita terus berusaha untuk mau mematikan, menyalibkan
Sehingga hidup ini dibaharui dari hari sehari. Bukan kita tidak bisa berbuat dosa. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita sudah buat dosa. Tapi kita terus mau baharui hidup ini. Untuk sekarakter dengan Kristus. Ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Persiapkan hati saudara. Ngapain Dia yang ada di sorga mau turun menjelma menjadi manusia untuk memperhatikan saudara dan saya? Sedangkan karya penebusannya melalui perjamuan kudus ini kita tidak hargai. Kenalilah Kristus, maka engkau akan mengenal seluruh karakter-karakternya, tabiat-tabiatnya. Dan itulah yang membawa kita masuk ke rumah Bapa. Kita akan terima perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Darahnya amat kuasa. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua ikatan, darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Salibnya, 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 sucikan roti dan anggur ini, sehingga ketika kami makan dan minum, ada kuat baru dalam hidup. Kalau ada yang sakit, engkau sembuhkan. Melalui tubuh dan darah-Mu, kami lebih mengenal pengorbanan-Mu, sehingga kami lebih dekat kepadamu. Kami tahu isi hati-Mu. Kami mau ada di dalam-Mu, supaya hidup kami juga memiliki karakter-karakter-Mu. Sucikan kami semua, sehingga kami menerima, kami layak, sehingga jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkat roti di tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima roti, bukan lagi roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus yang terpecah, menebus dosa-dosa kita. Kita makan, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini bukan anggur biasa. Ini darah Yesus yang tercurah untuk menebus kita semua. Terima, minum dan bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di dalam surga. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kami diselamatkan. Makan dan minum tubuh dan darah adalah persekutuan yang indah bagi kami. Sehingga ada kekuatan baru. Kalau ada yang sakit, umat-umatmu jemaat Batra, dalam nama Yesus disembuhkan. Tubuh dan darahmu adalah kuasa kebangkitan yang mampu menolong kami semua, yang mampu menguatkan kami untuk berjalan dalam jalan-Mu, jalan kebenaran. Itu sebabnya umat-umat, terimalah berkat anugerah, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua. Jemaat Batra Perumnas 1 Tangerang di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Korban persembahan dijalankan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai melayani seumur hidupku.
kehidupan di dalam